Shalom teman-teman. Saya Jovi dan saya kuliah di Surabaya. Tapi karena lagi corona jadi pulang ke Kendari. Tiba-tiba tadi siang Kak Henok hubungi saya bilang, "Jov, boleh bersaksi tidak?" Terus saya tiba-tiba berhenti karena kan dia tanya mau tidak, kayak boleh tidak atau apa. Jadi saya kayak berpikir, saya bilang Tuhan, saya berdoa dulu, saya bilang Tuhan, kalaupun saya bilang iya atau tidak, biarlah itu semua untuk kemuliaan-Mu. Saya tidak mau mencuri kemuliaannya Tuhan. Saya diam sejenak, saya baca, terus saya balas, saya bilang, "Oh iya Kak, boleh." Terus saya merenung. Tadi siang saya merenung, saya mau berbagi soal pengalamanku di tengah pergaulanku, karena kan saya kan dari luar kota, saya kayak sekolah di luar kota, jadi pasti tentang pergaulan. Tapi saat tadi sebelum kesini pas lagi makan, tiba-tiba ini suara hati atau apa tiba-tiba muncul perkuat soal doa. Saya tidak tahu, terus saya tiba-tiba teringat dengan satu kejadian waktu saya di Surabaya waktu akhir tahun lalu sebelum ujian. Mungkin terdengar ringan, tapi ini yang saya rasakan bahwa kebaikan Tuhan itu setiap hari ada, tidak habis-habisnya. Salah satunya waktu saya saya kan baru semester 2, berarti tahun lalu itu akhir tahun saya baru semester 1. Semester 1 kuliah hukum, terus ujian, itu ujiannya teman-teman, satu nomor bisa 2 halaman, bisa 3 halaman, dan kita tuh ujian kayak mungkin 5 nomor, satu nomor tuh A, B, C, D, jadi kayak jelaskan A, jelaskan B, C, D, jadi banyak sekali. Dan saya harus hafal, saya kan masih baru, jadi saya belum tahu tekniknya, kayak bagaimana kita menghafal sebanyak ini, dan mungkin memang harus dicicil dari berapa hari, berapa minggu. Habis itu saya sudah belajar dari minggu-minggu lalu, saya sudah belajar semua, dan H-1 sebelum ujian saya review yang saya sudah pelajari, dan puji Tuhan saya lupa semuanya. Saya lupa semuanya itu sore-sore. Jadi saya agak panik, saya tidur dulu sampai jam 6 saya bangun, saya mandi, saya makan, mungkin 7:30 lah selesai. Besok pagi jam 7 sudah ujian, tapi jam 6:30 malam saya posisi lupa semua pelajaran, semua materi yang saya pelajari. Kemudian saya menghafal tanpa berdoa, tanpa apa-apa, langsung karena panik, karena besok ini sudah ujian tapi belum ada yang saya masuk di otakku. Nah, terus saya menghafal dengan paniknya sampai jam 10, 2 jam lebih. Putar-putar tidak ada yang masuk, tidak ada sama sekali yang masuk di otak, sama sekali. Terus saya berhenti, saya bilang, apa yang salah? Saya dulu tidak begini. Terus akhirnya teringat, belum berdoa. Akhirnya jam 10 malam, yang posisi saya belum belajar belum mengerti apa-apa, belum hafal apa-apa, jam 10 malam, tiba-tiba saya kayak, Tuhan, sorry, saya lupa berdoa. Dari jam 10 malam itu saya datang sama Tuhan, saya menyembah 1 jam sampai jam 11. Selesai itu saya tenang. Saat mungkin orang lain panik karena sudah jam 11, besok jam 7 sudah ujian, tapi semua materi belum dihafal, belum masuk, belum mengerti. Nah, jadi jam 11 itu saya baru mulai untuk refresh kembali semua yang saya sudah pelajari minggu-minggu lalu. Dan puji Tuhan dalam waktu 2 jam sampai jam 1 malam itu semua selesai. Saya tidak mengerti kayak, kenapa bisa yang tadinya saya putar-putar menghafal seharian, dan dari minggu lalu saya sudah pelajari, tapi kenapa bisa dari saya habis menyembah, saya habis berdoa, tiba-tiba dalam waktu 2 jam itu semua selesai. Kenapa bisa? Saya pun tidak tahu. Dan jawabannya memang karena Tuhan. Kalau kita pikir dengan logika kayak materi sebanyak itu dalam waktu 2 jam, walaupun teman-teman bilang kayak itu cuma di review, cuma di refresh, tapi ya memang itu kan materi yang banyak, dan saya masih baru semester 1, jadi itu hal yang baru buat saya menghafal sebanyak itu.
Jadi dari situ saya belajar bahwa ketika kita sedang takut, sedang ada masalah, ya mungkin teman-teman bisa bilang kayak, itu loh masalahmu hal kecil. Nah, maka dari itu teman-teman, saya mau menunjukkan bahwa di hal kecil saja Tuhan ada, apalagi di hal besar. Satu perikop yang saya dapat waktu malam itu, ini malam pertama sebelum ujian, jadi minggu malam lah, kan Senin kan ujian. Saya tiba-tiba dapat ayat, itu tentang Yosafat dan Yehuda. Nah, waktu itu ceritanya di 2 Tawari 20, Yosafat menjadi takut. Dia takut karena dia mau diserang. Nah, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Terus tidak lama di ayat yang ke-15, di 2 Tawarikh 20 ayat 15, Roh Tuhan berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah." Wih, di posisi itu yang saya masih newbie, saya masih anak baru di hukum, dan saya sudah menghakimi diri kayak, jangan-jangan saya salah masuk jurusan, saya bodoh, saya tidak tahu menghafal, saya tidak bisa menguasai, saya salah masukin, saya harus keluar dari hukum. Saya sampai berpikir begitu karena begitu banyaknya pelajaran. Dan ya mungkin teman-teman pernah rasakan saat kita berhenti, kita stuck, kita langsung menyalahkan diri, kita langsung mungkin kita merasa kita tidak mampu. Tapi tiba-tiba di sini bilang, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Jadi dia bilang, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Itu saya kayak wow. Dan tiba-tiba ada hal kayak begini, corona. Saya tiba-tiba kan mungkin teman-teman juga rasakan selama corona kita itu up and down. Saya juga up and down tiap hari. Kadang berapi-api, kadang malas belajar, malas menyembah, malas sate. Tapi saya diingatkan sama ini, yang tadinya saya mau bawa kesaksian soal hubunganku dengan teman-temanku selama di sana, tapi tiba-tiba Tuhan ingatkan, perkuat soal doa-doa. Saya tiba-tiba diingatkan terus kayak doa-doa, ingat doa. Dan saya datang, saya sharing, saya bukan lebih ke kesaksian, tapi saya lebih ke sharing bahwa semua orang pasti pernah mengalami kebaikan Tuhan, teman-teman. Akhir kata saya cuma mau kita sama-sama berpikir. Jadi saya mau mengajak teman-teman untuk sama-sama berpikir. Yang pertama, apakah selama ini kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Menyenangkan hati Tuhan dalam arti apa? Tiap hari dari kita bangun, kita memilih untuk menyenangkan hati Tuhan kah? Atau kita memilih untuk menyenangkan hati kita? Atau setiap hari kita bantu orang tua di rumah, kan lagi corona, jadi semua pasti di rumah. Apakah kita tiap hari bantu orang tua? Apakah kita tiap hari rajin belajar? Apakah kita tiap hari mau datang sama Tuhan? Karena teman-teman, tidak ada hal lain yang dapat memuaskan kita. Ya mungkin teman-teman sudah sangat sering dengar kata-kata seperti ini, cuman kita tidak bisa abaikan ini, teman-teman. Kita sebagai anak Tuhan harus sama-sama belajar bahwa tanpa Tuhan kita tidak mampu. Dan sama kayak tadi yang saya sharingkan soal saya ujian, ketika kita satu harian full, mungkin kalau bisa dipikir saya tuh belajar mungkin ada 5 jam satu hari, yang sore-sore tadi, tapi tidak ada yang masuk. Tapi bayangkan saat datang sama Tuhan, saat kita ingat Tuhan, kita menginvestasikan waktu kita buat Tuhan, saat itu Tuhan akan buka jalan. Jadi saat kita mau menginvestasikan waktu kita dalam satu hari, mungkin kan Tuhan telah kasih kita 24 jam.
Kenapa teman-teman tidak menginvestasikan kepada Tuhan 1 jam? Misalnya setengah jam doa pagi, setengah jam doa malam, atau tidak 2 jam lah. Mungkin setengah jam doa pagi, 1 jam doa malam. Dengan cara seperti itu kita menginvestasikan, mungkin dengan cara seperti itu Tuhan akan membalas lebih dari yang kita pikirkan. Maka dari itu saya ingin menekankan kembali bahwa teman-teman jangan lupa untuk menginvestasikan waktumu buat Tuhan. Jangan lupa untuk tetap datang sama Tuhan, karena di situasi yang seperti ini justru lututlah yang paling berperan. Kenapa lutut? Karena berdoalah yang paling berperan. Itu saja yang saya mau sharingkan, teman-teman. Jangan lupa untuk terus berdoa, terus dekat sama Tuhan, terus menyembah, dan stay safe. God bless you, teman-teman. Shalom orang-orang muda pada malam hari ini. Saya mengundang kita bangkit berdiri bersama pada malam hari ini, siap memuliakan nama Tuhan, siap menyatakan kebesaran Tuhan bagi dunia ini, bagi bangsa ini. Mari bersama-sama kita nyatakan, curahkan roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan. Katakan, mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu, biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan hari-Mu. Kan ada kebangkitan yang besar, amin. Kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Sekali lagi kita mau melepaskan berkat untuk bangsa kita. Haleluya. Bersama-sama, Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu, biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan hari-Mu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada
pimpin iman kami malam hari ini di hadapan Engkau Tuhan. Kami percaya akan ada pemulihan yang besar terjadi atas bangsa kami. Kami percaya akan pemulihan yang besar terjadi atas kota kami Tuhan. Dan malam hari ini kami bersatu Tuhan, kami anak muda-Mu Bapa. Kami bersatu hati, kami menaikkan pujian penyembahan kami. Kami menaikkan doa kami di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini setiap kami malam hari ini Tuhan. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Benar, hanya nama-Mu yang ditinggikan Tuhan. Oh, syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia Tuhan. Rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan bagi bangsa ini. Kami berdiri Tuhan, kami membawa setiap doa kami. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Lebih lagi tahu pujian di hadapan Tuhan sebagai pengharapan kita. Katakan, kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan, hidup dalam kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, kemuliaan-Mu tercurah Tuhan bagi bangsa kami berdiri Tuhan. Ini setiap kami anak muda-Mu malam hari ini Tuhan, kami berdiri bagi bangsa kami, kami berdiri bagi kota kami Tuhan. Kami percaya sesuatu yang besar akan terjadi. Amin. Dan mengubahkan
lagi nyatakan. Ini doa kami malam hari ini Tuhan. Kami membawa bangsa kami Indonesia. Yesus Tuhan, biarlah sesuatu yang besar terjadi dan melawat bangsa kami Tuhan. Amin. Negeri kami hanya nama Tuhan bagi bangsa ini kami berdiri. Yes, Tuhan. Membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu ada atas bangsa Indonesia Tuhan. Oh amin, amin Tuhan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu Tuhan. Amin. Ini iman kami malam hari ini Tuhan. Kuasa-Mu mengalir atas bangsa kami. Amin. Amin Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Lebih lagi kami nyatakan bagi kami berdiri Dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Amin Tuhan. Sesuatu yang besar pasti Sesuatu yang besar pasti terjadi atas bangsa kami Tuhan. Mengubahkan setiap hati kami Tuhan. Mengubahkan negeri kami Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari anak muda, engkau yang rindu berdoa bagi bangsa kita, mari naikkan doamu hari ini dalam Tuhan. Naikkan sembahmu di hadapan Tuhan malam hari ini. Mari kita sembah Tuhan. Mari tinggikan namanya. Haleluya Lord. Kami sembah Engkau Tuhan. Ini setiap hati kami malam hari ini. Ini setiap kerinduan kami anak mudamu Tuhan. Kami berdiri bagi bangsa kami. Kami berdiri bagi kota kami Tuhan.
syukur kami malam hari ini. Kami bawa sembah kami, Yesus Tuhan. Haleluya. Pemulihan terjadi atas bangsa kami. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami muliakan Engkau Raja kami, kami muliakan Engkau Tuhan kami. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak. Shikirala baba 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 yeshe, ura baba 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 yeshikirala bo. We worship you Lord, we worship you Lord. Shikirala baba 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 yeshe, ura baba 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 baba, ura baba 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 yeshikirala bo. Shirala baba 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 yeshe, ura la 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 baba yeshe. Yesus Tuhan. Shikirala baba 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 yeshe. We bless you Lord, we bless you Lord. Shikirala baba 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 baba, ura baba 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 yeshe. Lawatanmu terjadi Yesus. Shikirala baba 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 yeshe, ura baba 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 yeshe karala ba. Hirala la 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 yeshe karala baba 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 yeshe, ura baba 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 yeshe karala ba. We worship you Lord, we worship you Lord. Shikirala baba 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 yeshe, ura baba 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 yeshe karala bo. Shikirala baba 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 yeshe. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kau Bapa yang begitu baik. Terima kasih Tuhan. Shikirala baba yeshe. Syukur bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hati-Mu ada atas bangsa kami Tuhan. Kami percaya kasih-Mu memenuhi bangsa kami Tuhan. Ini setiap kami anak muda-Mu malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan sanggup memulihkan keadaan kami Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan sanggup memulihkan keadaan bangsa kami, negeri kami, kota kami Tuhan. Yes, Tuhan. Hanya Engkau tempat pengharapan kami Tuhan. Kami percaya di setiap keadaan kami saat ini Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa kami Tuhan. Amin. Ini kami malam hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu
Kuasa-Mu penuh atas Indonesia Tuhan. Kuasa-Mu melawat bangsa Indonesia. Kuasa-Mu melawat dunia ini Tuhan. Dari setiap pelosok yang ada Tuhan, kami percaya kuasa-Mu bekerja saat ini Tuhan. Melawat setiap negara-negara Tuhan, melawat setiap kota demi kota Bapa. Kami percaya pemulihan itu terjadi Tuhan. Kami melihat kuasa-Mu begitu besar Tuhan. Kami melihat keajaiban-Mu nyata atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kuasa-Mu ajaib, Kuasa-Mu memulihkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapak, terima kasih malam hari ini kami kembali datang di hadapan-Mu, mengucap syukur Tuhan. Apa yang kami bawa dengan pujian kami biar untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, sebagian kecil daripada firman-Mu, urapi setiap kami yang di rumah Tuhan, urapi bahkan kami semua yang hadir malam hari ini yang melayani Tuhan, urapi setiap kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, shalom. Shalom. Ya, sesuai tema kita malam hari ini, anak muda diajar berdoa. Saya percaya yang di rumah anak-anak muda semuanya adalah orang-orang yang kuat berdoa di hadapan Tuhan. Katakan amin. Amin. Ya, sebab itu yang kita butuh hari-hari ini. Sebab firman Tuhan mengatakan bahwa hari ini adalah hari-hari yang jahat. Nah, kalau hari-hari yang jahat, yang kita butuh satu yaitu apa? Kita berlutut di bawah kaki Tuhan. Saya akan sharingkan sedikit firman Tuhan malam hari ini. Langsung saja kita buka di ayatnya, ayat yang sudah tidak asing lagi, atau mungkin ini sudah jadi ayat hafalan bagi setiap kita, di Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Saya mau semuanya buka. Yang di rumah bisa buka Alkitabnya, di handphonenya maupun di Alkitab. Boleh kita lihat di Matius pasal 6. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Tetapi jika engkau berdoa, perikopnya mengatakan hal berdoa. Ya, sesuai tema kita sekali lagi, doa. Ya, ayat 6 mengatakan begini, saya ulang firman Tuhan. Tetapi jika engkau berdoa, dikatakan masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Terus dikatakan, maka Bapamu yang di surga yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Firman ini sudah sangat jelas sekali datang kepada kita, dikatakan bahwa tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Ya, saya untuk mengajak kita bahwa doa itu bicara hubungan intim kita dengan Tuhan. Ya, bagaimana hubungan pribadi kita di hadapan Tuhan. Ya. Jadi kalau orang bilang semakin kita banyak berdoa, kita akan semakin kuat di hadapan Tuhan. Doa itu komunikasi kita dengan Tuhan. Saya bacakan kalau dari terjemahan lain, dia mengatakan terjemahan sederhana Indonesia ini sangat sangat luar biasa, dikatakan seperti begini. Tetapi waktu kamu berdoa, dikatakan begini, masuklah ke kamarmu, ke kamar rumahmu yang paling dalam. Kalau tadi cuma dikatakan tetapi jika kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Tapi terjemahan lain mengatakan bahwa tetapi waktu kamu berdoa, masuklah ke kamar rumahmu yang paling dalam. Artinya begini, saya cuma mengajak kita setiap anak muda malam hari ini, mari mulailah kita lebih intim lagi dengan Tuhan. Apalagi dikatakan bahwa hari-hari ini sudah, ya, saya berdoa bahwa setiap anak muda dengan kondisi bangsa kita sekarang ini, jangan membuat kita jadi takut. Justru harusnya dengan kondisi seperti ini untuk semakin kita dekat dengan Tuhan. Amin. Untuk semakin kita semakin mencari Tuhan, semakin giat mencari Tuhan. Ya, kita melihat sekarang puji Tuhan, ada yang sembuh segala macam, tapi kita juga melihat ada yang bertambah. Ya, justru kita juga harus semakin bertambah dalam doa. Amin. Sekali lagi dia katakan bahwa tetapi waktu kamu berdoa, dibilang apa? Masuklah ke kamar rumahmu yang
yang paling dalam. Ini bicara supaya Tuhan mau kita tuh lebih masuk bersama dengan Tuhan, lebih intim dengan Tuhan. Saya mau bilang begini, ya, semakin kita intim dengan Tuhan, maka ada hal yang akan kita terima dari Tuhan. Amin. Akan ada sesuatu, akan ada hal, akan ada hasil yang akan kita peroleh. Karena nyata Tuhan bilang bahwa maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya, jadi sekali lagi mari saya mengajak untuk malam hari kita semakin intim dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan supaya kita bisa menjadi kuat di hadapan Tuhan. Kita bawa bangsa kita, ya, berdoa bukan cuma sekedar rutinitas, tapi jadikan itu sebagai doa, adalah sebagai hubungan intimu yang paling dekat dengan Tuhan. Ya kan? Doa itu hubungan intim kita dengan Tuhan. Itu bukan pada saat kita masuk berdoa dengan Tuhan, Tuhan terima doa dengar kita, atau kita bawa hal suatu di hadapan Tuhan. Itu bukan bicara masalah doa kita yang panjang-panjang, tidak. Hubungan intim dikatakan bukan masalah doa. Kalau kalian baca ayat selanjutnya, itu bukan masalah bahwa kita doa itu bertele-tele, tidak, bukan itu maksudnya. Tapi bagaimana hati kita di hadapan Tuhan, ya kan? Kedekatan kita di hadapan Tuhan. Nah, satu hal yang saya mau bagi buat kita malam hari ini, ya, berhubung dengan waktu. Ya, apa saja yang kita bawa di hadapan Tuhan saat kita berdoa, ini yang sangat kita perlu. Saya teringat dengan ayatnya, kalau kalian buka di Markus pasal yang ke-14, ini bicara masalah doa. Yesus sendiri mengalami hal seperti ini. Saya percaya yang di rumah pernah yang mengalami yang namanya rasa ketakutan, ya kan? Mungkin waktu bangsa kita, kota kita, atau mungkin hal pribadi yang kita alami, kita mengalami yang namanya kita dengar kabar ada yang di hal ini, ya kan? Ada hal-hal yang tidak bagus mungkin kita dengar atau mungkin kita nonton, itu yang membuat kita takut. Ya, mari kita buka di Markus pasal 14 ayat 32 sampai 34. Dia mengatakan seperti ini. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Ya, kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Garis bawahi di sini. Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Ternyata Yesus juga pernah mengalami yang namanya ketakutan. Tapi satu hal, ketakutan yang kita alami tidak seperti apa yang Tuhan Yesus alami. Amin. Ketakutan yang kita alami itu tidak bisa dibandingkan dengan apa yang Yesus sendiri alami. Tapi dia mengatakan di sini bahwa dia katakan dia mengajak murid-muridnya. Saya tertarik dikatakan ayat sini bilang bahwa dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Yesus mengalami betul-betul ketakutan yang luar biasa. Bahkan kalau kita baca juga di ayat yang lain mengatakan bahwa sampai ia berdoa pun peluhnya itu sudah sama seperti titik-titik darah. Kita pun mengalami hal seperti itu. Tapi ini diajarkan buat kita malam hari ini bahwa ketakutan apapun yang kita alami, kegentaran apapun yang kita alami, saya mau bilang Yesus sudah alami. Bahkan lebih daripada apa yang kita alami. Nah, ini yang harus kita lakukan. Ya, saya dengan cepat saja dikatakan pada waktu dia berdoa dia membawa murid-muridnya. Nanti kalau kalian bisa baca, saya nanti bisa bagi di Lukas juga ada. Dia membawa murid-muridnya, murid-murid yang lain. Tapi yang menjadi poin perhatian saya di ayat ini dia katakan yang lainnya tinggal sementara yang dibawa naik bersama dengan Tuhan di taman. Maju lebih dekat dikatakan siapa? Ada Petrus, Yakobus dan Yohanes. 3 orang ini, 3 murid Tuhan Yesus. Begitu juga dengan kalau kalian dibawa baca, saya tidak bisa jelaskan terlalu panjang. Dikatakan juga di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat 51, nanti bisa baca di rumah atau kalian nanti bisa baca menjadi perenungan kalian. Waktu anak seorang dari kepala ibadat namanya Yairus, itu sekitar 12 tahun. Ya, dia mengalami sakit. Bahkan kalau kalian baca dan selanjutnya dia dikatakan dia di situ sudah mengalami yang namanya kematian. Murid yang lain semua diajak, tapi pada saat untuk masuk di kamar itu yang hanya diajak cuma 3 orang. Tetap dikatakan Petrus, Yakobus dengan Yohanes. Kalian kalau baca lagi ada hal yang luar biasa. Kalau kalian juga baca di Markus pasal yang ke-9 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-5, waktu Yesus dimuliakan di atas gunung, di situ dia mengajak murid yang lain, tapi yang diajak 3 orang pun hanya 3 lagi yang naik di atas gunung yang lebih tinggi. Tetap di bawah siapa? Petrus, Yakobus dengan Yohanes. Dan di situ dikatakan sampai mereka pun melihat mereka melihat Elia dengan Musa.
Jadi pelajaran ini yang saya melihat bahwa ini bukan bicara ada yang mengatakan mereka bahwa adalah murid-murid yang paling dikasih. Tapi kalau saya ambil dari sisi lain yang saya lihat bahwa Petrus, Yakobus, Yohanes ini melambangkan iman, pengharapan dengan kasih. Bicara masalah doa, saya singkat saja. Ya, kalau kita kembali tadi di Markus pasal yang ke-14 ayat 3 sampai 34 dengan ayat yang lain tadi. Ya, ingat saat kita datang di hadapan Tuhan, saat kita merasa ketakutan, mungkin kita merasa gentar, kita merasa sudah tidak nyaman segala macam, kita mau berdoa bagi bangsa kota kita berlutut bagi bangsa kota kita, yang kita perlu 3 hal, yaitu bicara masalah Petrus, Yakobus, Yohanes, itu adalah iman, pengharapan dan kasih. Saya tidak akan bahas semuanya. Satu hal saja yang saya bahas bicara masalah iman. Nanti di waktu-waktu selanjutnya kita akan bahas di hal yang kedua dan hal yang ketiga. Tapi satu poin saja bicara masalah iman. Sekarang pertanyaannya, saat kita datang di hadapan Tuhan, kita berdoa, apa kita bawa iman di hadapan Tuhan? Firman Tuhan mengatakan bahwa iman sebesar biji sesawi saja sanggup memindahkan gunung. Ya. Jadi poin yang saya ingin mengajak kita bagi doa kita untuk malam hari ini, ya, mungkin selesai ibadah, mungkin masih ada yang mau lanjut doa di kamar untuk bagi bangsa kota kita, luar biasa. Poin pertama itu bawa imanmu di hadapan Tuhan. Ya kan? Iman. Nah, iman itu dikatakan iman timbul dari apa? Iman itu timbul dari pendengaran. Jadi bagaimana supaya iman kita bisa timbul? Mulai banyak-banyak mendengar. Mendengar apa? Firman Tuhan, dan mulai banyak mendengar lagu-lagu rohani. Mungkin kalian di rumah ada rasa galau atau segala macam, sekali lagi merasa ketakutan. Jangan dengar-dengar yang justru jangan dengar lagu-lagu yang bikin tambah galau. Tapi mulai dengar lagu-lagu rohani, banyak berdoa di hadapan Tuhan. Amin. Dan Yesus mengatakan bahwa dia katakan begini, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih. Yesus dia curhat kepada murid-muridnya. Betul enggak? Setuju? Yesus curhat kepada 3 orang ini, dia mengatakan apa? Hatiku sangat sedih. Ya. Jadi kalau kalian mau iman kalian semakin timbul, iman kalian semakin kuat, doa kita semakin kuat, curhatlah sama Tuhan. Amin. Jangan curhat di Facebook. Jangan curhat dengan orang-orang yang dia juga mengalami lemah secara roh. Tapi curhatlah dengan orang yang punya iman di hadapan Tuhan. Saat engkau curhat, orang itu bisa memberi kekuatan bagi kalian. Amin. Ya, jadi renungan singkat buat kita malam hari ini. Kita datang bawa doa kita di hadapan Tuhan. Saat engkau berlutut di hadapan Tuhan, masuk lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan, maka di situ engkau akan melihat, di situ akan Tuhan menjawabkan setiap doamu. Amin. Ya, bawa imanmu di hadapan Tuhan. Bawa ceritamu di hadapan Tuhan, bawa isi hatimu di hadapan Tuhan. Percayalah, Tuhan akan mendengar, Tuhan siap memulihkan, Tuhan siap memberikan hati yang baru dalam setiap kehidupan kita. Kau yang di rumah mengalami ketakutan, kau yang di rumah mengalami kegentaran, percayalah saat kau intim dengan Tuhan, engkau akan mengalami kekuatan daripada Tuhan. Amin. Sebab imanmu lah yang akan menentukan kuat tidaknya engkau di hadapan Tuhan. Kita berdoa malam hari ini. Bapak, terima kasih buat renungan kami malam hari ini, menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Biarlah dari hari ke hari iman kami semakin ditambahkan, kami semakin ditumbuhkan Tuhan bersama dengan Tuhan. Kami semakin kuat. Kami berdoa bagi bangsa kota kami. Kami percaya pemulihan sementara terjadi. Tuhan melihat setiap iman-iman anak-anak muda yang ada di rumah malam hari ini. Tuhan melihat setiap iman-iman para hamba-hambamu. Kami percaya Tuhan, pemulihan sementara terjadi bagi bangsa, khususnya bagi kota kami, kota Kendari, saat ini dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini kami selesai mendengar firman Tuhan. Dan biarlah kami semakin intim dengan Tuhan, semakin bertemu dengan Tuhan, semakin mencari Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Tuhan memberkati, shalom.